Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Meskipun belajar dari rumah. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai contoh operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di video saya sebelumnya sudah bahas mengenai sifat-sifat operasi pada operasi bilangan bulat, di mana ada sifat komutatif. Mari kita lihat di SMP kita sudah pernah belajar mengenai garis bilangan ya. Karena itu kita mencoba untuk menyelesaikan soal ini dengan garis bilangan. Dimulai dari angka 0, 1, dan seterusnya. Kalau positif ke arah kanan, dan kalau negatif ke arah kiri. Nah, garis bilangannya seperti ini. Kita lihat, misalkan kita punya soal yaitu 3 ditambah 4. Oke, 3 kita lingkari, ditambah 4 berarti ke arah kanan sejauh 4 langkah. Oke, 1, 2, 3, 4. Kenanya di berapa? Ya, kenanya di angka 7. Oleh karena itu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, kita lihat soal yang kedua yaitu 4 ditambah 3. Kita lingkari angka 4 ditambah 3 berarti 3 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3. Oh ya, ternyata kenanya di angka 7. Berarti kita dapat disimpulkan bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 7. Artinya sama saja dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Itu makanya sifat operasi penjumlahan diberlaku sifat komutatif. Kenapa? Karena kita mau tukar angkanya seberapapun itu, hasilnya tetap sama. Nah, kita lihat lagi yang sifat operasi pengurangan. Misalkan kita punya soal 5 dikurangi 2. Misalnya kita lingkari di angka 5. 5 dikurangi 2 berarti 2 langkah ke kiri. 1, 2. Oh, ternyata kenanya di angka 3. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, soal yang keempat, 2 dikurangi 5. 2 kita lingkari dulu, dikurangi 5 berarti 5 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hasilnya ternyata adalah negatif 3. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa sifat pengurangan ini tidak berlaku sifat komutatif. Kenapa? Karena misalnya kedua angka ini kita tukar, hasilnya satu positif, satunya negatif. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Hasilnya tidak sama kan antara positif dan negatif? Nah, kita punya sifat penjumlahan dan pengurangan dengan 0. Soalnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita punya soal yang pertama 4 ditambah 0. Kita lingkari dulu 4 ditambah 0 berarti hasilnya tetap 4. Nah, bagaimana dengan 0 ditambah 4? Kita lingkari dulu 0 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kenanya di angka 4. 0 ditambah 4 hasilnya tetap 4. Oh ya, berdasarkan dua soal ini ternyata bahwa penjumlahan dengan 0 dan juga berlaku sifat komutatif, dimana bisa kalau kita tukar angka-angkanya itu hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Misalnya 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Dapat kita simpulkan bahwa suatu bilangan ditambahkan dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri.
Misalnya 1000 ditambah 0, hasilnya tetap 1000. Nah, bagaimana dengan pengurangannya? Misalnya kita punya soal 4 dikurangi 0. Kita lingkari dulu angka 4. 4 dikurangi 0. Dikurangi 0 berarti dikurangi tidak ada hasilnya, tetap 4. Nah, bagaimana dengan 0 dikurangi 4? 0 ini dikurangi 4 berarti 4 langkah ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, kenanya di angka berapa? Negatif 4. Nah, bagaimana dengan 4 dikurangi 4? 4 ini positif 4 dikurangi 4 berarti 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa ya? 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Suatu bilangan yang dikurangi dengan 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. 0 dikurangi 4 bagaimana? Berarti 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Suatu bilangan dikurangi dengan dikurangi negatif 0 dikurangi suatu bilangan hasilnya tetap negatif bilangan itu. Nah, 4 dikurangi 4 sama dengan 0, dapat kita simpulkan bahwa suatu bilangan dikurangi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 0. Misalnya 1000 dikurangi 1000 hasilnya tetap 0. Berikutnya kita punya sifat asosiatif. Nah, contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Kita hitung lebih dulu yang di dalam kurung. Nomor 1, kita lebih dulu kan yang dalam kurung, yaitu 4 ditambah 3. 4 tambah 3 ke arah kanan, 3 langkah ke arah kanan. Ternyata kenanya di angka 7, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. 2 ditambah 7. Kita lingkari dulu 2 ditambah 7 berarti 7 langkah ke arah kanan. 1, 2. Ternyata kenanya di angka 9. Berarti 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan 9. Nah, bagaimana dengan 2 ditambah 4 ditambah 3? Kalau kita mau pakai garis bilangan, 2 kita lingkari 2 dulu ditambah 4 ke arah kanan. 1. Ternyata kenanya di angka 6, berarti 6 ditambah 3. 6 ini lagi ditambah 3. Ternyata kenanya di angka 9. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa sifat pada operasi penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif, di mana kita lakukan pengelompokan, kita hitung lebih dulu yang di dalam kurungnya, hasilnya tetap sama. Yang berikutnya, kita punya sifat inverse atau kebalikan. Nah, contoh soalnya seperti ini. 4 dikurangi negatif 4. Ya, sifat ini soal ini sama saja dengan 4 dikurangi 4. Nah, tadi kita sudah membahas di sifat sebelumnya, sesudahnya, bahwa suatu bilangan dikurangi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya tetap 0. Nah, bagaimana dengan negatif 4 dikurangi 4? Ini negatif 4, kita lingkari dulu. Ditambah dengan 4 berarti 4 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata hasilnya adalah 0. Bahwa dia bersifat kebalikan atau inverse. Berarti kalau di atasnya sudah 0, berarti ya kebalikannya akan hasilnya tetap 0. Makanya dikatakan inverse atau kebalikan.
yang sifat yang berikutnya kita punya sifat tertutup. Nah, sifat tertutup yaitu setiap penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat hasilnya bilangan bulat juga. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau sudah paham mengenai garis bilangan, kita pakai cara cepat aja. Ulangin dulu ya. Nah, kita punya beberapa soal, 14 soal, yaitu yang pertama negatif 3 ditambah 1. Nah, triknya kita lihat yang lebih besar dari dua angka ini, yaitu negatif 3 dan 1, yaitu yang lebih besarnya 3, berarti hasilnya akan negatif. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya 2. Nah, berarti negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat 5 ditambah negatif 2 sama saja dengan 5 dikurangi 2. Nah, hasilnya berapa? Yang lebih besarnya 3 kan? Lebih besarnya 5 kan? Berarti hasilnya akan positif. Selisihnya berapa? Selisihnya 3. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, berikutnya lagi kita punya soal negatif 6 ditambah negatif 1. Nah, soal ini sama artinya dengan negatif 6 dikurangi 1 sama dengan berapa? Kita lihat negatif berarti hasilnya akan lebih besar, berarti hasilnya akan tetap negatif ditambah 7. Negatif 3 dikurangi 4. Ya, yang lebih besarnya 4 kan, tapi sama-sama negatif, berarti akan lebih besar lagi. Nah, negatif 3 dikurangi dengan negatif 4 sama dengan negatif 7. Terus berikutnya lagi negatif 8 ditambah negatif 4. Sama halnya dengan yang soal nomor 3 dan 4, yaitu hasilnya akan lebih besar lagi, yaitu negatif 12. Nah, bagaimana dengan 2 dikurangi 6? Yang lebih besarnya angka 6 kan, tapi negatif, berarti negatif. Selisihnya berapa? Selisihnya 4. Oh, berarti 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Nah, bagaimana dengan soal ini? 2 dikurang 5. Negatif dikurangi negatif, hasilnya akan jadi positif. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, berikutnya lagi 5 dikurang 3. Seperti soal yang di atas, bahwa kalau negatif ketemu negatif, hasilnya akan positif, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, bagaimana dengan soal ini? Soal ini sama saja, sama artinya dengan negatif 4 ditambah 1. Nah, sama dengan berapa? Negatif 4 sama 1, lebih besarnya negatif kan, berarti hasilnya akan negatif. Selisihnya berapa? Selisihnya 3. Negatif 3. Berarti negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana dengan soal nomor 5? Misalnya saya punya uang 300.000 ditambah pemasukan lagi ke saya itu 100, berarti jadinya uang saya jadinya 400. Nah, bagaimana dengan soal ini? Negatif 250 ditambah 100. Saya punya utang 250, uang saya hanya 100, berarti sisa utang saya kurang 150. Oke, sampai sini. Nah, ini negatif ketemu negatif, berarti hasilnya berapa ya teman-teman? Ya, negatif ketemu negatif 450 dikurangi negatif 250, negatif semua ya, berarti hasilnya akan lebih banyak, yaitu negatif 700.
berikutnya, saya punya utang 360.000. Ya, uang saya hanya 300, berarti sisa utangnya kurang 60.000. Nah, misalnya saya punya uang 1.000, ya dikurangi utang saya 400, berarti sisanya adalah 600. Nah, nomor 5, bagaimana dengan soal ini? Ditambah 50, hasilnya adalah 100. Negatif 50 dikurangi 50 sama dengan berapa? Nah, sama dengan negatif 50 dikurangi 50, berarti hasilnya akan lebih besar, sama dengan 100. Nah, dari kedua soal ini kita melihat bahwa jika kalau positif ditambah dengan positif, hasilnya akan tambah banyak, yaitu positif. Dan kalau misalnya negatif 50 dikurangi dengan negatif juga, berarti hasilnya lebih banyak, tapi hasilnya akan negatif. Ya, sampai sini paham? Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan, karena berbagi itu indah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.